Insya Allah pasti akan bertambah. Dan seseorang narasumber yang akan menyampaikan materi ini sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang pengusaha Tanah Abang, penguasa Tanah Abang ya Bapak Ibu ya, Penguasa. wilayah Tanah Abang ya. Jadi mohon diperhatikan karena beliau adalah seorang trainer terbaik ya. Jadi ilmunya luar biasa. Beliau sudah Star Ambassador, sudah manajer dan ketua eksekutif Komite 8. Mari Bapak Ibu beri aplaus yang meriah untuk ibunda kita, Ibunda Miftahul Jannah. Kepada Bunda Miftahul Jannah dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih moderator kita yang sangat cetar membahana. Berikan aplaus untuk Ibu Rita Sugiarti. Cek suara ini agak sinyalnya putus apa? Putus nyambung. Cek coba. Bu Rita, oke nggak suaranya? Ya, Bagus. jelas, jelas Bunda, jelas sekali Bun. Ini luar biasa ini malam hari ini ada Ustadz Daha ya. Insya Coba. Allah, Ustadz kemana aja ini? Insya Allah. Oke, kita mulai Subhanallah. Bapak Ibu ya. Iya, lanjut Ibu. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang malam hari ini telah memberikan kita berbagai macam nikmat dari mulai nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertatap wajah dalam Zoom meeting malam Selasa ya, hari Senin, malam Selasa edisi BDP yang pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan, membahas, men-share tentang motivasi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa Allahumma sallim wa salli wa barik sallim alaih. wa barik Sekali. alaih. Bapak Ibu izinkan pada kesempatan malam hari ini kan salam takzim kepada yang terhormat founder Abi Haji Masuri Firmansyah beserta co-founder Umi Haji Elis Ratnasari, yang saya hormati COO kita Arizal Fahmi Ramadan, CMO kita Umi Kalsum Minangsi, CBDO Ibu Haja Rika Rahmawati, CTO Bapak Firmansyah, dan PIC SBS Pusat Ibu Miftah dan Uti Haja Kartina, PSC SBS Jakarta Ibu Marliah dan Ibu Fatimah Nursyam, PIC SBS Tangerang ada Ibu Yunarli dan Bapak Haji Syarifuddin, serta PIC SBS Serang ada Bapak Haji Surji Tabrani dan juga Ibu Cahya. Beserta para leader-leader hebat dari Smart Club 20, Smart Club 150, Smart Club 500, Smart Club 1000, dan Smart Club 2000. Dan semua mitra SSW dimanapun berada. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah Amin. tetapkan semangat juangnya, Allah Amin. berikan motivasi, terutama inner motivation yang tiada hentinya. Baik, siap belajar malam hari ini? Siap. Waktu hadir. Sebenarnya bukan belajar kalau motivasi, cuma ngebangkitin doang ya. Kalau ada sapu lidi nih, sabet-sabetin gitu. Bukan belajar, kita sharing malam hari ini. Mudah-mudahan sharing malam hari ini sedikit banyaknya bisa menambah motivasi Bapak Ibu semua. Ada nggak yang pada kesempatan hari ini merasa di bisnis ini timnya rontok gitu? Di bisnis ini ngerasa jalan sendirian, di bisnis ini ngerasa
Udah capek-capek ngebina taunya pergi entah kemana gitu, menghilang. Ada nggak yang kayak gitu, Bu? Bapak, Ibu? Banyak. Ya, Banyak, Bun. Ada. Banyak. banyak ada. Ada. Ya Allah, nyebut adanya kenceng Ada. amat ya. Iya. Bapak Ibu, nggak perlu khawatir. Sebenarnya itu hal lumrah karena kita manusia tempatnya berkeluh kesah ya. Jadi sebenarnya itu hal lumrah. Yang tidak lumrah adalah ketika hal tersebut terjadi, Bapak Ibu makin jauh dari kata motivasi. Jadi turun boleh, tapi naiknya harus cepat lagi. Sebenarnya itu. Ya, malam hari ini kita bahas Bapak Ibu share motivasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, sedikit atau banyaknya bisa mengembalikan motivasi kita di bisnis ini ya. Mudah-mudahan. Bismillah. Ya, kalau Bapak Ibu ada di posisi tadi, merasa terpuruk, jalan sendirian, tim yang sudah dibina berantakan, jangan berkecil hati. Hampir semua tim, siapapun, tim dari manapun, banyak mengalami hal tersebut. Kenapa? Ya yang kita atur kan manusia ya. Manusia sifatnya rubah. Dari A bisa tahu-tahu jadi Z. Dari yang tadinya orang paling semangat gitu. Menomorsatukan. Ayo, bismillah, gue berkah noriba terus. Sekarang kemana teh? Nggak tahu, orangnya sudah hilang gitu. Ada yang begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau udah kayak begitu, tetap kita butuh yang namanya motivasi, apalagi motivasi internal secara dari diri sendiri. Nah, kita bahas dulu sebenarnya motivasi itu apaan sih, Teh Miftah? Nih, motivasi itu sebenarnya suatu bentuk dorongan psikologis, Bapak Ibu. Ya, suatu dorongan psikologis yang dilakukan kepada seseorang, di mana ketika orang itu sudah termotivasi, maka akan menentukan 3 hal. Yang pertama adalah perilakunya atau behavior. Yang kedua, tingkat usahanya atau level of effort. Dan yang ketiga, kegigihannya dalam menyelesaikan masalah yang ada atau disebut level persisten. Jadi ketika motivasi ini ada, lihat aja dari 3 hal tersebut. Perilakunya, tingkat usahanya, sama kegigihannya. Dah, kalau 3-tiganya itu ada, berarti motivasinya keren. Gitu. Terus sepenting apa Teh? Kita butuh. Penting nggak motivasi itu? Penting banget Bapak Ibu, ibaratnya gini. Kalau ada sebuah kendaraan, mesinnya keren, modern, tapi nggak ada bahan bakarnya, bisa nggak jalan? Halo? Halo? Nggak jalan, Bun. Nggak bisa. Ya. Analoginya begitu. Ada sebuah kendaraan, keluaran terbaru, mesinnya paling modern, paling terkini, tapi nggak ada bahan bakarnya. Atau kalau itu mobil listrik, tidak ada, belum dicas. Sumber energinya nggak ada. Nah, motivasi ini bisa dianalogikan sebagai bahan bakar kendaraan tersebut. Sama Bapak Ibu, begitu juga bisnis ini. Ketika motivasinya tidak ada, ketika motivasinya rendah atau bahkan hilang, bisnis ini akan berhenti di tengah jalan. Ya nggak ada motivasinya. Maka dari situ, silakan dibuka. Pentingnya motivasi karena ada beberapa hal yang memang harus kita miliki. Arizal, boleh dibuka slide pentingnya motivasi. Yang pertama, Bapak Ibu. Kenapa penting motivasi, Teh Miftah? Yang pertama, menjaga semangat saat menghadapi tantangan. Siapa yang setuju? 1 bulan, 2 bulan terakhir ini tantangan di bisnis kita itu luar biasa. Tantangannya hebat. Siapa yang setuju? Siapa yang ngalamin? Luar biasa, Bapak.
Iya, ngalamin. Luar biasa Iya, Bapak Ibu luar biasa. tantangannya. Tapi pertanyaannya, apakah itu dihadapi oleh seorang diri atau semuanya ngalamin masalah? Semuanya ngalamin tantangan nggak? Ngalamin Bapak Ibu semuanya. Yang beda adalah orang yang ngalamin dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, semuanya ngalamin hal yang sama, menghadapi tantangan. Yang berbeda adalah cara orang tersebut menjaga semangat motivasinya saat menghadapi tantangan tersebut. Jadi sama-sama sedang berjuang, sama-sama lagi ngadepin masalah, sama-sama lagi banyak tantangan, hambatan. Tetapi yang membedakan dari kita dan orang-orang selebih dari kita adalah bisa nggak orang tersebut menjaga semangat saat menghadapi tantangan. Nah, pentingnya motivasi itu, Bapak Ibu. Karena orang yang motivasi balik lagi, bisa dilihat dari 1, behavior, perilakunya. Yang kedua, tingkat usaha, effortnya. Yang ketiga, persisten atau kegigihan dalam mengatasi masalah. Jadi, bukan 1-2 orang yang saat ini sedang mengalami banyak tantangan, hambatan, ya, rintangan dalam bisnis kita. Tetapi yang membedakannya adalah dari orang lain dan diri kita adalah semangatnya saat menghadapi tantangan tersebut. Yang kedua, pentingnya motivasi Bapak Ibu untuk mendorong konsistensi dan disiplin. Betul, istiqomah itu mahal, Teh Miftah, betul. Yang tetap konsisten, tetap hadir ke seminar, nggak peduli mau leadernya hadir, mau timnya ada, mau timnya nggak ada, tetap konsisten. Dan tentunya disiplin Bapak Ibu. Ini memang tidak mudah tetapi bisa untuk kita biasakan sehingga menjadi pola. Ya. Jadi motivasi tetap ada, mendorong konsisten dan disiplin. Istiqomah ya dalam menjalani bisnis ini. Yang ketiga, motivasi itu penting juga untuk menginspirasi tim dan mitra bisnis. Nah, nanti kita tanya nih. Ustadz Daha udah lama nggak ada, tiba-tiba muncul lagi. Ada apakah gerangan, apakah ditelepon sama leadernya? Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi leader, pastikan Anda menjadi inspirasi untuk tim dan mitra bisnis Anda. Kenapa? Bapak Ibu, mereka memang tidak komentar. Saat Bapak Ibu hadir sendirian, timnya nggak ada yang datang di seminar, tapi tetap stay ada. Di Rabu, di Sabtu, nggak peduli mau ada timnya atau enggak. Bapak Ibu memang mereka tidak komen, tapi mereka melihat dan menilai. Oh, leader saya sangat komitmen terhadap bisnis ini. Bisa jadi itu menjadi magnet tersendiri untuk tim kita. Karena apa? Anda sudah menginspirasi tim dan mitra bisnis Anda. Ya, balik lagi konsisten tadi di nomor 2. Ya, ini menjadi sebuah magnet ya buat mitra-mitra kita sehingga ibaratnya mereka menyatakan bahwa orang ini sangat menginspirasi kita. Oke, lanjut. Pentingnya motivasi juga untuk menjaga arah dan tujuan bisnis. Bapak Ibu, boleh nggak sih kita ngerasa capek, lagi capek-capeknya di bisnis ini berhenti dulu? Boleh. Boleh Bapak Ibu. Memang kita bukan robot. Jadi kalau Bapak Ibu mau merilis dulu, Teh Miftah saya mau meliburkan diri, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Untuk apa? Merilis lagi. Ini arah dan tujuan bisnis kita mau apa ya di sini ya? Kalau hanya cuma ngejar Pajero, main keren-kerenan, biar terlihat tangguh gitu ya Bapak Ibu, itu nggak nyampe Bapak Ibu, nggak nyampe dalam artian nggak kuat. Karena menjaga arah dan tujuan bisnis ini lebih ke secara internal apa gitu, why-nya,
Kenapa saya ada di bisnis ini? Rilis lagi, ngobrol ke diri sendiri, bersahabat dengan masalah yang ada, ditanya lagi tujuannya apa. Oh, saya sebenarnya ada duit kalau Tibang mau ngejar motor, saya bisa beli motor cuma 25 juta Teh Miftah. Tapi bukan itu. Pembelanjaan saya yang menjadi poin-poin tersebut bisa masuk ke tim saya dan tim saya bisa terbebas dari hutang dan riba. Maka dapat tujuan dan arah dari bisnis ini Bapak Ibu. Ya. Sehingga merilis lagi, ngobrol lagi ke diri sendiri, dapat tujuan bisnisnya, arahnya kemana, dapat. Nah, itu motivasi bisa datang dari situ. Dan sangat penting. Dan yang kelima, membantu melewati masa-masa stagnan. Tidak 1-2 orang yang mengalami ini, tetapi banyak. Bahkan kalau orang yang secara motivasi internal sudah sangat dapat gitu motivasinya, mau hal sesulit apapun, jangankan stagnan Bapak Ibu, mau hal sesulit apapun, disederhanakan masalah tersebut dan mampu melampauinya. Itu 5 hal yang dianggap penting gitu ya. Kenapa motivasi itu penting? Nah, Bapak Ibu, motivasi ini dibagi ke dalam 2 hal. Ada yang disebut inner motivation, ada yang disebut outer motivation. Inner motivation ini apa Teh? Motivasi dari dalam diri. Sumbernya diri kita sendiri. Sumbernya adalah impian kita sendiri. Keyakinan kita sendiri. Ya. Dari passion kita bisa muncul. Dari value bisa muncul. Nah, ini inner motivation gitu. Seperti misalnya begini Bapak Ibu. Ada seorang istri yang paham bahwa suami memang tugasnya mencari nafkah. Tetapi dengan kritisnya seorang istri ini berpikiran bahwa sang suami ini sudah banyak sekali mengalokasikan dana ya secara finansial untuk orang tuanya, anak-anak sekolah, bayar harian, bayar bulanan listrik dan lain sebagainya ya. Belum yang pada punya kreditan misalnya, kredit mobil, kredit rumah. Nah, sang istri yang menganggap bahwa dirinya tidak mau hanya sekedar meminta gitu ya untuk kebutuhan dirinya. Nah, maka dia akan berpikir dan memiliki yang namanya keyakinan pribadi bahwa saya harus mandiri secara finansial. Maka itu bisa menjadi keyakinan pribadi sang istri tersebut untuk berbisnis sehingga mampu mandiri secara finansial. Keteguhan tekad ini bisa menjadi inner motivation Bapak Ibu. Sehingga tidak mudah digoyahkan oleh siapapun untuk mencapai goal tersebut, yaitu menjadi ibu rumah tangga yang mandiri secara finansial. Contoh lagi, inner motivation. Saya masuk ke PTBes itu pengen belajar Teh Miftah tentang herbalnya. Karena banyak sekali tetangga saya, saudara saya yang bisa saya tolong melalui herbal ini. Sehingga saya, sisa umur saya ini mampu bermanfaat untuk kesehatan orang lain karena saya mampu mempelajari herbal di PTBes dan saya share manfaatnya. Alhamdulillah Teh, tetangga saya harusnya sudah operasi. Operasi apa Bu? Batu ginjal. Kemarin saya sudah dosiskan sesuai dosisnya untuk orang penderita batu ginjal, Teh Miftah. Pakai apa aja Bu? Alkabes, terus ada Bimek, ada Urina. Teh Miftah dalam waktu 3 minggu jadwalnya dioperasi, dicek batu ginjalnya sudah hilang. Maka kebermanfaatan seseorang merasa bermanfaat buat orang lain ini menjadi inner motivation Bapak Ibu buat dirinya.
Jadi disclaimer, di setiap kita pasti berbeda-beda. Maka temukan Bapak Ibu hal yang bisa menjadi inner motivation. Karena kenapa? Inner motivation inilah yang tidak mudah untuk hilang atau tidak mudah digoyahkan dengan pengaruh-pengaruh orang lain. Gitu. Biasanya ciri-cirinya orang yang sudah hebat di inner motivation ini dan menemukan why-nya gitu ya, biasanya menikmati proses belajar. Dia sudah tahu bagaimana cara BIMAX untuk orang yang mah. Dia sudah tahu untuk yang ginjal bermasalah. Selesai itu akan upgrade lagi. Saya harus mampu menjelaskan, men-share tentang Izumi Al-Kabes Temita. Kalau ditetesin di bawah lidah ternyata rasanya ada amis-amisnya, berarti ginjalnya bermasalah. Kalau sepet apa? Kalau agak asin apa? Bapak Ibu, orang yang inner motivation-nya sudah ditemukan di dalam dirinya, itu akan sangat senang belajar gitu ya. Tidak berhenti sampai di situ. Jadi terus menikmati proses belajar dan menemukan hal-hal yang bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, itu inner motivation. Tentunya inner motivation ini punya kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu. Kelebihannya salah satunya biasanya tahan lama ya, enggak gampang di otak-atik sama orang lain, enggak mudah luntur ya, walaupun menghadapi hal berat ya. Biasa aja tuh dia juga sama permasalahannya, tapi dia biasa aja, kelihatan asik-asik aja. Ada yang begitu Bapak Ibu. Karena apa? Inner motivation. Ini bocor nih kayaknya ya. Ada suara-suara apa? Oke, lanjut. Tapi inner motivation itu punya kekurangan juga Bapak Ibu. Kekurangannya apa? Inner motivation butuh kesadaran diri dan tujuan hidup yang jelas. Banyak dari kita yang masuk PTBS ikut-ikutan doang, yang masuk PTBS karena nggak enak sama temennya, yang masuk PTBS karena nggak enak sama suaminya, sama tetangganya, ya iya. Sehingga apa? Tidak pakai hati, ya. Jadi gampang pudar. Tidak pakai hati, tidak dalam, sehingga tidak dapat inner motivation-nya. Kekurangannya itu ya. Jadi tidak semua orang masuk ke dalam PTBS atas dasar kesadaran diri dan memiliki tujuan yang jelas. Tuh, kekurangannya. Lanjut, yang kedua setelah inner motivation, kita ada outer motivation. Oh, tadi dari dalam, kalau ini dari luar. Bapak Ibu, outer motivation ini hanya bertahan 2 kali 24 jam. Saya memiliki leader, almarhumah Ibu Haja Cucu Cuhenda. Timnya sudah besar. Beliau big ambassador. Setelah beliau wafat, Bapak Ibu bisa lihat, yang bertahan hanya Uti Haja Kartinah N-Team, Umi Hamidah N-Team, Miftahul Jana N-Team, selainnya di end. Nggak ada udah. Karena motivasinya ada di leader, ada di outer. Ketika outernya hilang, maka semangatnya redup. Hilang udah. Kemana SSW 19 segitu banyaknya orang. Yang tersisa ya ini aja. 3 tim dan jaringannya. Nah itu. Memang hanya bertahan 2 kali 24 jam. Karena memang sumbernya dari faktor eksternal Bapak Ibu. Bukan dalam diri kita. Dari leader, dari hadiah, dari pengakuan, dari kompetisi, ya, bonus-bonus, bonus penjualan ada, tapi itu hanya outer motivation Bapak Ibu, ya.
Ketika bonusnya dihilangkan sekian persen, yang udah bronze, yang udah gold, yang udah silver, bonusnya hilang, hilang semangatnya, bahkan pindah haluan. Nah, ini outer motivation itu memang kekurangannya dia tidak bertahan lama. Cuma outer motivation ada kelebihannya Bapak Ibu, kita bisa ambil. Dengan outer motivation kita bisa cepat memicu aksi. Misal, kemarin Bu Ajirika udah dapat motor nih. Itu kan outer ya dari teman kita, SSW 14. Wah, SSW 14 leadernya udah dapat motor lagi, besok udah mau motor kedua. Panas nggak? Panas, ayo dong teh, cepetan teh mau kayak gini. Nah itu, cepat memicu aksi. Ya, tapi memang hanya bertahan 2 kali 24 jam. Lagi-lagi, kalau kita tidak maintenance, ya outer motivation punya kekurangan, yaitu efeknya sering sementara. Kalau sumbernya hilang, semangatnya bisa turun. Nah itu ya outer motivation. Beda dengan inner motivation. Jadi harus gimana teh? Ya adain dua-duanya Bapak Ibu. Inner motivation kita butuh, outer juga kita butuh. Cuma memang kalau inner motivation dia untuk jangka panjang. Ya, Bapak Ibu akan integritas. Bagaimana caranya kita berhak atas diri kita sendiri. Ya, inner motivation itu lebih ke jangka panjang. Bapak Ibu nggak gampang dikotak-atik. Ya, Bapak Ibu nggak gampang dipengaruhi. Nah, outer motivation kita tetap butuh. Karena apa? Yaitu tadi. Ya, untuk dorongan pencapaian jangka pendek. Itu inner motivation. Oke. Lalu selanjutnya, Teh Miftah, strategi membangun inner motivation tuh kayak gimana? Kan katanya kita wajib punya. Nah, gimana kalau kita pengen, kita harus apa nih strateginya? Strategi. Silakan dibuka strategi A. Strategi membangun inner motivation. Nah, tadi saya sudah sebutkan, temukan why-nya. Yang pertama, temukan why-nya Bapak Ibu. Kita beda-beda pasti, disclaimer. Saya menemukan why saya itu adalah untuk pendidikan anak-anak yang tidak bisa dadakan. Sekarang misalnya, Bun, aku mau masuk Unpad. Harus ada duit misalnya 50 juta. Bisa nggak dadakan kita sebulan ini besok dipakai? Minggu ini dia butuh. Minggu ini kita cari. Nggak bisa Bapak Ibu. Harus di planning. Maka ditarik itu berapa tahun lagi anak kita masuk kuliah. Dan di situ harus ada hitung-hitungan yang capai gitu. Pas saatnya butuh, duitnya siap ada. Jadi temukan big why-nya. Temukan alasan mendalam. Kadang alasannya bukan sekedar uang Bapak Ibu. Ya. Jadi kadang-kadang saya duit ada teh kalau Tibang mau beli mobil harga 150 juta, tapi bukan begitu cara yang saya pengen. Saya mau bantu orang. Gimana caranya teman-teman saya ini yang tadinya pakai kartu kredit akhirnya lepas dari kartu kreditnya gitu. Jadi kadang-kadang bukan sekedar uang Bapak Ibu ya. Jadi temukan why Anda, temukan why-nya. Dan tipsnya tulis di tempat yang sering Bapak Ibu lihat. Kaca. Ya, paling sering kan ngaca ya. Kalau mau kemana-mana ngaca dulu. Nah, itu kan sering dilihat. Lanjutnya apa? Setelah temukan why-nya, tetapkan tujuan yang jelas. Harus terukur. Ya, measurable. Harus jelas, spesifik. Relevan. Ya, time bound-nya harus ada. Kapan itu waktunya harus dicapai. Sehingga nggak ngawang-ngawang Bapak Ibu.
Nah, jadi setelah why-nya dapat, tetapkan tujuan. Ya, sehingga relevan dan memberikan makna. Lanjut. Apalagi strateginya Teh untuk dapetin itu, inner motivation. Rayakan kemajuan kecil. Abi Haji Masturi itu dapat mobil udah berapa sih Bapak Ibu? 17 atau 18 Bi sekarang? 18 kalau nggak salah ya. 18. Kenapa 18? Ya. Sebenarnya beliau sudah luxury, bahkan 2 luxury. Tetapi mau merayakan kemajuan kecil. Nah, kayak kemarin Bu Cici, SC20. SC20 tuh emang diakui nggak sih di PTBS? Nggak ada, Bapak Ibu. Sebenarnya SC20 apaan? 7 pasang, 7 kanan kiri apaan? Nggak ada. Tetapi untuk mencapai namanya luxury, Bapak Ibu tidak serta-merta langsung. Maka rayakan kemajuan kecil dari mulai step pertama SC20. Apa itu Teh? Ya pokoknya untuk mengarah 20 juta, dia udah punya tim 7 kanan di kiri, 7 kanan di kanan, 7 pasang di kanan di kiri, 7. Lanjut, masuk SC150. Udah dapat motor, mau ke Mobilio 150 juta. Jadi tidak serta-merta langsung loncat ke luxury. Karena untuk merayakan kemajuan kecil. Jadi setiap pencapaian itu Bapak Ibu, apapun itu, sekecil apapun itu pencapaian, perlu diapresiasi. Sehingga nagih. Nagih gitu ya maksudnya. Ih, udah dapat motor lagi gitu. Luar biasa. Lanjut, strategi selanjutnya adalah bangun lingkungan yang mendukung. Bangun lingkungan yang mendukung tuh maksudnya gini, Bapak Ibu afirmasi ya, secara detil pengen misalnya ngebayangin kehidupan yang ingin dicapai itu gimana. Gunakan yang namanya foto boleh. Foto target impian, misalnya pengen haji, berarti foto Ka'bahnya ada. Sampai ngebayangin bahwa kita ada di depan Ka'bah. Ya. Terus pengen rumah yang tingkat misalnya, kamarnya ada 4 kamar. Ngebayangin bahwa kita sudah ada di dalam rumah itu, gimana rasanya. Nah itu foto. Foto gambar rumah bertingkatnya harus ada. Ya, itu. Jadi ngegunain vision. Ngebangun lingkungan yang mendukung. Dan lanjutnya visualisasi masa depan. Strategi selanjutnya adalah visualisasi masa depan. Jadi makin nyata itu impian di pikiran kita, maka makin kuat dorongan dari dalam diri. Terus gimana Teh? Gabung sama orang-orang yang positif. Gabung sama orang-orang yang punya visioner. Gabung sama orang-orang yang punya cita-cita akhiratnya lebih indah, Bapak Ibu. Jadi kita nih orang biasa-biasa saja. Tapi bergabung dengan circle yang notabene-nya leader-leader hebat yang selalu berbicara tentang masa depan akhirat yang lebih baik. Ya kan? Visioner. Omongannya optimisme. Ucapannya positif. Maka Bapak Ibu yang tadinya mungkin ibu rumah tangga biasa-biasa aja kebakar Bapak Ibu. Karena itu circle kita. Tapi sebaliknya ketika Bapak Ibu sudah ada punya potensi, tapi bergaulnya sama orang yang sering mengeluh, bergaulnya sama orang yang pesimis, bergaulnya sama orang yang gerutu mulu, yang banyak keluhan-keluhan, ya, yang toksik, maka Bapak Ibu tidak akan jauh dari circle yang seperti itu. Maka jangan salah memilih pertemanan, jangan salah memilih komunitas, jangan salah memilih circle. Karena itu berpengaruh sekali Bapak Ibu. Nah, tentunya hal ini bisa kita maksimalkan
strategi membangun inner motivation ini kalau dari diri sendiri ini paham betul mau kita apa. Ya, balik lagi tadi, temukan big why-nya. Kata kuncinya itu. Kalau big why-nya sudah Bapak Ibu temukan, maka yang lainnya ngikutin. Oke, itu saja share malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Semoga ilmu yang hari ini didapat bisa menambah motivasi Bapak Ibu. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Rita. Baik, terima kasih kepada narasumber yang malam hari ini ceter, luar biasa. Banyak sekali ya motivasi-motivasi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab sudah di Buka. waktunya, sudah di sesinya sudah dibuka ya. Silakan ada yang mau sharing atau yang mau bertanya langsung. Aku. Pak Haji, Siap, Pak Haji Zamroni. hadir, Masya Allah. hadirin. Itu Silakan, masih di silakan. kantor itu. Hihihi. Itu masih di Baik, kantor ya? masih Masya dong. Allah. Mm. Lah kita Luar mah biasa tidurin sibuk. kantor. Maksudnya tidur di kantor gitu. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih MC yang luar biasa. Wow, keren banget. Kemudian presenter yang terbaik di Jagat Raya SSW 2025 dan 2024. Oh, keren banget. Tapi anu ya, saya kok apa namanya ya? eh kaget banget gitu ya. Kenapa presenter kita ini Teteh Miftah banyak dengaknya apa mungkin malu gitu ngelihat aku? Cie, cie. Jadi GR, tolong. Baik, terima kasih. Teh Miftah, punten. Tadi itu ada visualize your dream. Ya, itu memvisualisasikan impian kita. Nah, jadi mohon maaf nih, di buku Think and Grow Rich, kayak karya dari Alan Pease, berpikir dan menjadi kaya. Yang pertama itu kan ada kemauan, kemudian visualize your dream, memvisualisasikan impian kita, maka kita perlu ada dreams book, dan alhamdulillah SSW sudah memberikan arahan tentang itu. Eh, ada lagi yang kelima itu dari 6 langkah ya, dari 6 langkah menurut Alan Pease di buku Berpikir dan Menjadi Kaya itu adalah rahasia transmutasi seks, ya. Jadi yang dimaksud dengan seks itu bukan bukan kita berhubungan badan kemudian kita mikir tentang seks dan sebagainya, bukan. Maksudnya adalah bagaimana kekuatan seksual yang kita miliki itu kemudian ditransformasikan menjadi energi. Saya masih sedikit kebingungan tuh di situ yang rahasia transmutasi seks itu. Apa mungkin karena pikiran saya yang kotor, piktor gitu kan ya? Apa mungkin sebenarnya ada sih apa namanya rahasia di situ gitu ya? Bisa jadi Teteh lebih lebih paham gitu karena Teteh kan baik hati dan tidak sombong. Itu kan yang pertama. Hmm. Terus yang kedua itu connection to the Almighty. Ya, jadi bagaimana kita mengkoneksikan diri kita, baik pikiran dan jiwa, kepada sesuatu atau supernova. Dalam hal ini adalah the Almighty, yang maha suci atau yang maha agung, gitu. Kalau kita kan namanya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala ya, gitunya. Hari orang Sunda tanya nyebutnya mah Gusti Allah gitu ya. Hmm. Eh, di situ kelihatannya belum disinggung nih oleh Teteh nih. Apakah memang sebenarnya itu sudah dirangkum oleh Teteh atau mungkin ada rahasia yang lain sehingga itu tidak disebutkan.
Terima kasih Teteh presenter yang luar biasa. Hatur nuhun Ibu Rita yang cetar membahana. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Haji Jamroni yang jauh di Bandung sana ya. Mangga silakan Bunda Mifta. Baik, untuk yang pertama, tadi dari buku apa Pak judulnya? Tentang yang kelamin atau seks. Ini nggak bisa saya jabarin karena jujur saya belum pernah membaca bukunya. Ya, jadi Berpikir dan saya menjadi kaya, Teh. ya berpikir dan menjadi kaya. Tadi kan poin intinya yang seks, bukan seks berhubungan ya, tapi pastinya jenis kelamin atau lain sebagainya. Ini saya nggak bisa ngawang-ngawang karena bukunya belum pernah saya baca. Nanti saya berjanji saya akan baca dan nanti kita diskusikan. Yang kedua, koneksi, oke? Oke, baik. Yang kedua, koneksi yang maha suci. Bapak, kalau kita menyebut inner motivation, tidak mungkin tidak ada sentuhan kepada Allah. Itu sudah otomatis. Karena dibangunnya pun berdasarkan apa yang kita yakini. Jadi di situ value-nya. Maka lihat saja, orang yang rapih menjalankan sebuah bisnis, cek dari sholatnya. Ya, wasta'inu bisobri wasolah, dari awal itu terlihat Bapak. Orang yang berbisnis apalagi PTBS duit mulu cuan, dia akan amanah. Ya. Jadi terlihat inner motivation itu bukan berarti ujug-ujug ada Bapak. Ya, pasti rangkaian dengan Allahnya kenceng. Entah apa itu yang didawamkan. Para pengusaha biasanya dia tidak jauh dari sholat duhanya, sholat tahajudnya, dan yang wajibnya insya Allah udah pasti. Gitu. Jadi apalagi para pengusaha Pak, kan tidak ada jaminan barang yang kita produksi laku keras, semuanya lebih bergantung. Bahkan saya pernah dengar Pak Zam, bahwa para pengusaha ini lebih sering apa ya ibaratnya, memotivasi diri sendiri lebih kuat dan menggantungkan kepada Allahnya lebih kuat lagi. Karena apa? Tidak ada jaminan. Tidak pernah ada dalam artian ini barang laku 100%. Ini barang bakal booming atau lain sebagainya. Maka menggantungkan diri kepada Allahnya lebih kental. Ya. Karena yang namanya pengusaha kan tidak dalam artian tidak ada yang ngejamin, Pak. Kalau Baba kan ibaratnya per bulan sudah ada gepokannya. Nah, sehingga inner motivation di dalam diri seseorang tidak serta-merta ada begitu saja. Pastinya ada hubungan yang sangat erat antara kita, makhluk, kepada kholiknya. Ya, berasa sekali Bapak Ibu, orang-orang yang tidak punya jaminan per bulannya dapat berapa, itu menggantungkan diri kepada Allahnya lebih dahsyat. Nah, disinilah koneksi yang maha suci yang tadi Bapak bilang, itu pasti sudah ada di dalamnya. Tidak serta-merta datang begitu saja. Ya. Jadi sudah pasti koneksi sama Allahnya, namanya inner motivation, itu tidak ujuk-ujuk datang. Jadi lihat saja, kalau rapih gitu ya, kalau rapih nih perusahaan, amanah, waktu jam sholatnya juga tidak main-main, ya. Coba Bapak tahu Okta Wirawan yang punya Almas Fried Chicken? Oh, di Bandung ada. Ya, Almas. Wah, itu Masya Allah. Maka Bapak lihat sistemnya. Saya melihat ini. Pak Okta Wirawan luar biasa. Waktu itu mau bertemu tapi jadwal saya seminar apa kalau nggak salah. Beliau membuka peluang 1 miliar untuk para pengusaha muslim. Waktu itu di Bintara, Bekasi, tapi waktu itu saya jadi pemateri jadi nggak bisa bertemu dengan beliau. Itu Pak, perusahaan akan memecat karyawan ketika meninggalkan sholat 5 waktu.
langsung pecat, nggak ada diskusi lagi. Sehingga itu sistemnya menjadi budaya dan mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Budaya organisasi. Pak Oktawirawan sekarang udah membuka yang keberapa ya? Itu luar biasa, Pak. Bagi-bagi makanannya bukan cuma keluar, tapi internal si karyawannya dulu. Bahkan kadang-kadang karyawannya pulang bawa jinjingan anak berapa? 4 ya, bawa jinjingan 4 gitu. Tapi dilihat beliau memang sosok yang luar biasa dalam artian inner motivation-nya juga luar biasa. Maka dari situ apa ya? Pastinya koneksi kepada Allahnya sangat kental. Tidak ujuk-ujuk inner motivation itu ada. Oke, Babak. Berarti saya punya PR untuk membaca buku yang tadi. Ya, nanti Yes. kita diskusikan. Oke. Thank Oke, you, siap. Teteh. Sama-sama. Oke, silakan Bu Baik. moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Jamroni atas pertanyaannya dan jawabannya sungguh luar biasa ya. Terima kasih kepada narasumber. Baik Bapak Ibu, peserta malam hari ini ada 45 peserta dan waktu sudah menunjukkan pukul 21:03. Masih ada kesempatan untuk sesi tanya jawab, dipersilakan. Lewat chat juga bisa, mau langsung juga bisa, atau kalau tidak bertanya boleh sharing-sharing. Bagaimana tentang timnya, bertanya bebas saja ya. Adakah yang mau bertanya, teman-teman dan sahabat semuanya? Ada tuh Bu Andi katanya mau nanya. Ayo, Mami silakan. Emang Bu Andi ada di situ juga? Ada. Kan kita CS-an. Masya Allah. Iya, iya. Saya mau nanya, Di Nurlela ya, Masya Allah. Bu Doktor, Sehat, Bu mangga. Andi. Masya Allah. Silakan. Ada yang mau Bu sharing Arma, atau Bu Arma, Bu Arma tuh barusan. Bu Bu Dokter, Dokter ya saya mau Herawati Ardi? tanya. tadi kan Silakan Bu Darmi. dibahas ini motivasi dalam sama motivasi luar. Nah, di manapun, organisasi manapun, termasuk di multi level, jadi kan ada yang tingkat pemula, ada yang menengah, ada yang tingkat paling atas, kan gitu ya. Iya, Bu. Pasti mereka kan punya naik turunnya motivasi, ya kan? Nah, yang saya nggak habis pikir, yang udah tingkat atas, yang kita lihat-lihat di YouTube itu. Jadi dia apa kekurangan motivasi dari dalam diri atau dalam organisasi atau lebih motivasi di luar itu lebih tinggi. Itu saya juga heran. Padahal kan tiap bulan dapat uang banyak. Iya, yang paling heran kalau orang yang masih pemula, masih di tengah-tengah itu turun naik sih wajar kalau menurut saya. Tapi memang sih semakin tinggi apa orang kan angin semakin kencang ya. Nah itu, jadi kalau orang tingkat tinggi itu, nanti saya mau nanya sih sama ini owner. Jadi bagaimana sih owner itu menjaga itu tadi motivasi dalam sama luar ya. Karena mereka kan udah lama dapat bisa jalan-jalan, pemasukan tiap bulan juga udah banyak, kan tinggal bina-bina doang. Ya bina itu ya perlu waktu sih. Nah itu, jadi yang tingkat-tingkat atas itu bisa goyang itu kalau secara logika sih berarti yang luar lebih menarik dong. Atau dia udah bosan untuk bertanggung jawab sama yang bawah-bawah. Ya udah, terima kasih ya. Assalamualaikum.
Itu kenapa tuh saya Waalaikumsalam anak warahmatullahi orang wabarakatuh. yang udah tingkat tinggi. Kalau yang pemula sama menengah sih saya nggak heran. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dokter. Silakan, Bu Namiftah. Iya, pertanyaan bagus. Dulu saya pernah bertanya ini ke Abi Masturi. Kok bisa sih? Emang kurang apa PTBS ke dia? Gitu. Ya Allah, udah tinggal maintenance doang. Mitra udah banyak, udah punya ini, udah punya itu, kok kurang? Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang kepuasan seseorang tidak bisa kita samakan. Ada di level atas yang sudah merasa sanggup sebabat sama owner. Apa sih yang nggak bisa? Aku juga dulu pemain, ada ego tersendiri. Ya, bisa jadi ada hal-hal yang mungkin ya, Bu, pernah dirapatin tapi nggak gol. Maunya beliau apa tapi nggak gol. Mungkin PTBS melihatnya, oh itu keinginan yang terlalu tinggi, tidak relevan dengan perusahaan. Akhirnya berpikirlah untuk apa? Gue juga bisa bikin perusahaan sendiri. Emang lu doang yang bisa. Duit gue udah banyak. Ya. Jadi ada ego-ego seperti itu. Kadang memang kita yang di bawah sih melihatnya gitu ya. Ih, sama persis saya pernah nanyain itu. Tapi di posisi atas, memang Ibu apa namanya, beberapa hal yang pernah diminta oleh beliau tidak digubris oleh PTBS. Mungkin tidak relevan kan Kak? Kalau perusahaan memang harus hitung-hitungan dong Bu, ya relevansi enggaknya, terus ini settle apa enggak kalau perusahaan ini. Jadi banyak hal-hal yang mungkin ya kita bilang lah ya, leader atas itu ya tidak tidak apa ya, yang diinginkan tidak sampai. Sehingga akhirnya berbalik arah, ya sudah bikin perusahaan sendiri. Nah, nah untuk kita tetap menjaga gitu ya, bagaimana caranya kita memotivasi kerja tim kita, ya walaupun kita belum besar-besar amat Bu Haji Arma, Bu Dokter, tapi ada memang beberapa hal yang bisa menjadi motivasi buat tim. Saya tempel sih ini sebenarnya di kamar ya, mudah-mudahan bisa ditempel juga sama Ibu. Yang pertama nih, Ibu, tim kita itu butuh teladan. PTBS ini isinya duit semua. Kalau nggak amanah, repot. Maka kita butuh teladan. Dari A sampai Z, kita butuh teladan yang dalam artian harus kita lihat sosok ini. Sehingga kita bisa duplikasi. Yang kedua, bangun komunikasi yang efektif dan menyenangkan. Kadang kita sungkan sama leader. Karena apa? Aduh, nggak enak kalau ditegur. Ya kan? Sehingga apa? Kadang-kadang ngobrol tuh kurang menyenangkan karena ada rasa sungkan. Ya, padahal harusnya ketika ada sebuah kesalahan di leader, boleh nggak dicolek? Boleh, tapi menyampaikannya dengan bahasa yang baik. Ya. Nah, terus terbuka terhadap masukan. Jadi terbuka terhadap masukan. Biar tim kita merasa didengar. Ya memang harus mendengarkan tim. Ya. Lanjut bikin program training sehingga mitra-mitra kita passionnya apa dapat meningkatkan potensi. Ini kan mitra banyak. Ada mitra yang passionnya itu di pertanian. Dia dipaksa ke herbal juga emang passionnya di pertanian, ya pertanian terus gitu. Yang passionnya di herbal, suruh skincare juga ogah-ogahan. Aku pengen senangnya ini. Nah itu. Sehingga Zoom pada hari Rabu ya itu penting. Terus selain melakukan training program, boleh melakukan kegiatan outing kelas. Outbound nih. Ya teh nges malayar belum? Outing teh bukan asal-asalan bikin teh teh. Buat apa coba Bapak Ibu? Ngeakrabin semua tim SSW yang lagi pada bosen, yang lagi pada jenuh.
Itu tuh bukan asal-asalan bikin acara begitu aja. Ada misinya ya. Jadi gimana caranya tim yang udah jarang ketemu, tim yang udah jarang ngobrol nyatu lagi. Terus berikan kesempatan buat mimpin. PIC, ada PIC 1 sampai 16. Terus berikan kesempatan untuk bertumbuh serta berikan reward. Ya, SSW luar biasa nih. Pernah ada award night. Nah, dipilih nih MC terbaik siapa, ini siapa, sehingga memotivasi. Itu aja. Kalau untuk yang atas tadi Ibu bilang itu, yaitu ada karena sudah di level tertentu pemikirannya, ya ada hal yang tidak disetujui misalnya, ya udah keluar aja, kita juga bisa bikin, intinya begitu Bu. Saya pernah waktu itu ngobrol sama kayak Bu Dr. Arma, kurang apaan PTBS ke dia gitu kan, udah dapet segalanya kok gitu, tapi ketika ada di level itu beda Bu, ya beda. Ada beberapa masukan yang tidak diterapkan, akhirnya beda visi, beda misi, ya akhirnya bisa membuat orang tersebut keluar. Itu aja Bu Haji Arma. Semoga kita komitmen ya Bu ya, bisa sama-sama sukses di PTBS. Oke, Bun, Maksud saya silakan Bu juga moderator. boleh dikomen. Silakan. Maksud saya gini, sama juga sama begini. Misalnya keluarga nih, udah kaya, udah sehat, udah punya anak, semuanya ada deh. Kan gitu ya. Nyari-nyari masalah lagi di luar. Kalau saya sih bilangnya nggak bersyukur. Nggak bersyukur sih kalau saya bilang. Kebanyakan orang begitu tuh karena nggak bersyukur. Iya, siap Bu Haji. Iya, apapun yang dapat akhirnya nggak disyukuri, ya akhirnya kayak gitu deh. Makasih. Iya, siap. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Dr. Armawati Arbi atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada narasumber kita atas jawabannya. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan kalian mau bertanya langsung. Selamat malam Bu Rita, selamat malam Teteh Miftah. Malam Pak. Ya, saya kan di SSW ini kan baru dan belum punya apa-apa. Saya kan memotivasi diri saya itu luar biasa juga. Tapi kan saya punya atasan, sedangkan atasan saya itu menghilang. Pertanyaannya, saya ini harus kemana? Itu, terima kasih Bu Miftah. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Bunda Miftah jawab pertanyaan Pak Sunarto. Pak Sunarto kasihan banget sih kehilangan biang ya. Ya Allah. Pak, Luar biasa. ribet amat. Di atas leader Bapak ada leader lagi kan? Nah ke Oh situ gitu ya? mepetnya. Lah Oh masa harus mepetnya, ke saya, oh, beda jaringan kita. harus ke Jadi situ gini, gitu. motivasi dari inner sama outer kan sama-sama dua-duanya harus punya. Tapi yang Hmm, paling penting itu di inner Pak. Mau hmm. Bapak leadernya ke GBN, ke BGN, kemana itu terserah di luar ekspektasi Pak Sunarto. Jadi Oke, Bapak hanya mampu mengontrol hal-hal yang di dalam ekspektasi Bapak. Ya, oke. di luar tersebut, leader itu kan di luar ekspektasi Bapak. Beliau Yes. memutuskan apa, nggak ada urusan sama Bapak. Jadi inner motivation. Terus lihat jaringan. Di atas Pak Tit, siapa leadernya? Ada leader lagi di atasnya Bu Marlia. Berarti Bapak pepet ke Bu Marlia. Oh Di gitu. atasnya lagi ada Umi sama Abi. Bapak pepet ke Umi Abi. Jadi nggak ada alasan untuk saya kemana ini Teh Miftah. Ya, intinya kayak begitu. Ya Pak kan orang baru Sunarto kan mah nanya. udah. Orang baru kan Iya, nanya maksud, boleh. iya boleh. Maksudnya ya udah Pak, pepet leader-leader di atas, leader Oke, Bapak yang kemarin keluar. Iya, jadi nggak usah bingung kemana saya gitu. siap. Jadi tinggal pepet aja.
Yang penting Bapak kontrol apa yang bisa Bapak kontrol, inner motivation Bapak, dapetin Oke. outernya juga, ya. Jadi Siap. diri Bapak seutuhnya milik diri Bapak, nggak Siap. ikut-ikutan. Oke, Siap, Pak siap. Sunarto? Makasih, Teteh. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Bunda Miftah atas jawabannya. Semoga jawabannya puas ya Pak Sunarto. Siap, siap. Baik, Bapak Ibu, waktu pukul 21:17 dan kita di angka 49 peserta nih. Silakan ada yang mau bertanya lagi karena masih ada kesempatan di sesi tanya jawab ini. Mau bertanya langsung atau di kolom chat? Kalau yang malu-malu bertanya langsung boleh di kolom chat, diketik saja. Yang baru juga boleh bertanya, nggak apa-apa. Yang sudah senior juga boleh ya Bunda ya. Siapapun boleh bertanya di sesi tanya jawab ini. Kayaknya Untuk mudah-mudahan leader-leader ini boleh. motivasinya. Ya. Boleh share Luar juga, biasa. moderator silakan ini leader-leader kan banyak ya. Berapa leader boleh share Nah, juga pengalaman dalam memotivasi tim. boleh leader-leader hebat nih yang sudah luar biasa untuk sharing-sharing. Boleh ditunjuk Bunda Miftah? Coba Siapakah saya yang cek mau? dulu ya. Siapa yang hadir ya? Uti Kartina ada. Uti aja Kartina. Bunda Fatima Nursyam. Bunda Boleh, Mandasari. Uti boleh. Eh, bentar. Boleh, Dipasang Uti dulu. silakan Ti. Oke, Share. oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, sambil ngeneng-nengi cucu nih. Sambil ngeneng-nengi cucu. Saya sharing-sharing aja ya. Kalau melihat dari tadi pertanyaan Bunda Arma, kemudian Pak Narto ya, kita menyikapi gini, Bu Leader, Bu MP. Kalau kita mensyukuri gitu ya, dari apa yang sudah kita lakukan, kita perjuangkan selama ini, toh menurut saya nggak ada yang sia-sia sih ya, nggak ada yang sia-sia. Kemudian dari perjuangan kita ya insya Allah lah, namanya kita sedang berjuang, sedang beristiqomah, tetap melakukan apa yang terbaik, hasil itu Allah yang menentukan. Jadi untuk para peserta baru seperti Pak Narto berjuang, itu belum apa-apa ya. Kita melakukan perjuangan yang pernah saya lakukan itu, saya diterima di suatu kondisi teman saya mempunyai apa ya pelayanan fase 1 yang saya kala itu bisa menghadirkan peserta 50 peserta dalam satu, lebih malah dalam satu undangan kita presentasi, bahkan difasilitasi oleh Umi dan Abi. Tapi ya qadarullah, memang Allah belum memberikan rezeki di sana gitu ya. Apa yang kita lakukan belum ada hasil. Ya kita tetap follow up, tetap lakukan, bahkan ada beberapa produk yang sudah karyawannya mau, tetapi belum terbayar sampai saat ini. Jadi nggak ada kata jera atau berhenti sampai di sini gitu. Saya meyakini perusahaan ini luar biasa dengan sistemnya PCA itu ya, pakai produknya, cerita dan ajak. Yang kami rasakan pertama kali adalah sehat. Sehat, kemudian ketenangan hati, kebahagiaan hati yang tetap saya akui sesuai tagline-nya SSW ya, semangat bersama, sukses bersama,
Itu kami rasakan gitu. Jadi kita sudah kayak keluarga, kalau kita nggak ketemu, apalagi Esko 8 ini ya, em, penanggung jawab Jakarta Pusat, itu kalau nggak ngerjain saya nggak resep gitu. Itu jadi kayak sudah apa ya, ada kerinduan tersendiri, bener. Kayak Neng Rita gitu, keceriaan ada beberapa kali nggak datang gitu, kita nyariin kemana. Umi Kalsum, nah, yang sudah harus dituntut ke perusahaannya gitu. Umi kemana nggak datang-datang. Kemarin Sabtu aja coba, EC 500-nya cuma 3 karena juraganya nggak datang. Nah, itu yang membuat tetap saya semangat. Malam ini saya lupa, harusnya mengundang dari Tangerang yang sudah kita sampaikan, tapi saya lupa untuk follow up kembali, jadi nggak bisa hadir malam ini. Tetap semangat dengan Brilliant Biz. Insya Allah kita akan maju bersama, sukses bersama. Jadi kalau ada orang yang begitu dengar informasi, oh ini baik, itu sangat saya sayangkan, gitu ya. Kenapa? Wong yang sudah terbukti aja kok ditinggalin, sementara dia di sini belum dapat, di tempat yang baru belum ngerti apa temennya, belum tahu, kita caplok sana caplok sini ya gitu. Jadi untuk yang baru mohon untuk tetap semangat, yuk kita berjuang bersama. Untuk yang lama jangan gampang mendengar bisikan syaiton. Jadi saya tetap bersemangat. Nggak tahu ya, saya tipe orang yang tidak mudah tergoyah atau dikelitiki gitu ya. Kalau dikelitiki pakai karung berisi uang mah mending ya dikelitikin gitu. Kalau dikelitiki cuman diajak ngomongin begini begitu, janganlah gitu. Bismillah, karena saya yakin Pak Haji Febrian Agung tetap memperjuangkan kita ini. Semangat semuanya, Bu Iya, Emi. Putih. Terima Semangat. kasih. Yes. Assalamualaikum. Iya, Putih. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Uti Aja Kartina sharingnya dan motivasinya. Kalau ada Bismillah, Uti semangat deh Bismillah, aku. tetap semangat. Brilian. Baik, Saya Yuk. Berita. baik Bapak Ibu. Ya, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Saya Berita. Oke, silakan Bunda Irawati. Masya Allah, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Iya, Pak Narto, kita Siap, sharing nih. siap. Adanya ntar ya. Ya, aduh, pusing. Jadi tadi kaitan sama pertanyaan Pak Narto, terus apa yang dijabarkan oleh Teh Miftah itu, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya kita sebagai mitra nih Pak, mau apapun yang terjadi di atas itu sebetulnya betul kata Teh Miftah, bukan urusan kita. Karena ini bisnis kita, terus kita harus fokusnya sama tujuan kita gitu. Karena banyak jalan Pak, kalau buat sukses mah sebetulnya ya. Leader Siap. di atas kita belok kanan, belok kiri, kita melempeng aja. Cari yang lempeng-lempeng aja Pak. Ya, Bapak Siap, kan mau kan yang lempeng-lempeng aja. siap, Bunda. Iya kayak gitu. Jadi karena kan kita ini menghadapi manusia, kita juga manusia. Nah, terus kemudian kita juga bisa berubah, dia juga bisa berubah. Itu kan kondisional yang memang banyak faktor lah yang bisa merubah seseorang pada saat yang mungkin kita nggak duga gitu ya. Dan bisa jadi itu juga menjadi satu, kalau kayak parasit mah parasit ya dalam sebuah eh, apa namanya hubungan ataupun kayak kita ini kerja jaringan gitu. Tetapi balik lagi ketika kita punya pondasi yang kuat bahwa ini bisnis saya, duit saya mau sukses di sini, maka kita akan punya imun gitu ya.
kitanya juga punya imun, jadi ke bawah juga kita akan menularkan hal yang sama. Yang bisa kita jagain dengan baik ya kita jaga. Kalau mereka memang nggak bisa kita jagain, nggak bisa kita rawat gitu ya, karena mungkin ada hal-hal lain yang lebih menarik di luar sana, ya udah biarin aja gitu. Karena memang kerja kita adalah tadi kembali kepada fokus kita aja gitu. Ya, jangan fokus ke atas, Pak, fokusnya ke bawah gitu Siap, ya. Kita Bunda. dan ke Siap. bawah kita Oke, gitu. siap. Teh Miftah, makasih banyak. Keren banget hari ini, Uti. Keren. Ya, itu aja Iya, Bu. sharingnya. Bu Assalamualaikum. Ira. Mudah-mudahan manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu Ira. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Irawati sharingnya, Masya Allah. Karena materinya luar biasa ya. Dan yang menyampaikan materi juga orangnya sangat luar biasa juga. Jadi malam hari ini sangat-sangat tambah ilmunya. Masih ada kesempatan untuk yang mau bertanya atau mau sharing juga boleh. Coba lihat lagi di ini ya, di Ya, silakan Bunda. peserta ya. Coba. Jadi kan saya ini di YouTube tuh, jadi mereka ngeliat di YouTube juga. Tengok ke Indonesia, salah satunya kalau yang sedang itu ini di Indonesia. Coba tim saya Bu Mega Susanti nih ada SSW 8. Bu Mega, stay nggak? Silakan Bu Moderator. Silakan kepada Bunda Mega yang ada di Pekanbaru. Bunda Mega, stay kah? Stay nggak? Bunda Mega Susanti. Bunda Mega Susanti. Tidak ada jawaban, Bunda. Oke. Boleh Bu Manda deh, Bu Manda Sari. Halo, kepada Coba Bu Bunda Manda. Mandasari. Silahkan untuk sharingnya. Bunda Mandasari, Esko 16. Halo, Bunda Manda. Tidak stay ya? Tidak ada jawaban juga, Bunda. Lagi di sini. Ayo teman-teman, sahabat semuanya yang masih ada pertanyaan atau ada ganjalan di hati, boleh langsung bertanya di Umi chat Kalsum. juga. Umi Kalsum aja. Adakah Di Umi itu Kalsum? terakhir. Ada Umi Kalsum. Silakan kepada Umi Kalsum untuk sharingnya. Saya nambahin dikit teh. Boleh. Takut lupa. Tadi kan Teh Silakan Bu Miftah, Ira. iya ya. Makasih Bu Rita ya. Tadi kan Teh Miftah bilang gini ya, ketika eh, orang dapat motor, seseorang dapat motor gitu, misalkan pencapaiannya sudah dapat, maka yang difikirkan bukanlah dia aja yang harus dapat ya di bisnis kita ini, tetapi bagaimana mitra kita juga dapat gitu ya. Itu juga motivasi banget tuh buat kita untuk bisa kuat gitu ya di bisnis ini, karena emang nggak mudah ya, nggak mudah istiqomah di bisnis seperti ini. Banyak banget anginnya, banyak banget ininya ya, lika-likunya gitu ya. Betul tadi yang Teh Miftah bilang bahwa pencapaian kita bukan untuk kita doang gitu. Kalau buat untuk kita aja mah udah dapet, udah selesai gitu ya. Kita mau pergi mangga gitu. Tetapi ketika kita punya PR bahwa kalau saya dapat ke bawah harus dapat, itu insya Allah Yes. gitu ya. Salah satu motivasi kita kuat di sini. Itu aja, takut lupa soalnya. Tadi saya terkesan banget sama itu. Makasih. Oke, Assalamualaikum. baik. Salam. Terima kasih Bunda Irawati tambahannya. Masih ada kesempatan Bunda? Bunda Miftah masih adakah kesempatan sesi tanya jawabnya? Sudah aja ya. Sudah 21. Sudah ya.
Baik, dicukupkan ya untuk Bapak Ibu eh, sesi tanya jawabnya dan sharing-sharingnya karena waktu sudah menunjukkan di pukul 21:31 dan di 51 peserta. Alhamdulillah saat ini sudah bertambah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas yang sudah bertanya dan sudah sharing juga. Mungkin langsung untuk closing statement ya Bunda ya. Oke, siap. Baik, silakan Bunda. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rita. Bapak Ibu semua dari EXO 1 sampai EXO 16. Manusia-manusia hebat, leader-leader hebat bukan berarti tidak pernah gagal. Bukan berarti tanpa masalah. Manusia hebat ini adalah orang yang mampu bangun lebih banyak 1 kali dari kegagalannya. Gagal 11 kali, bangun ke-12 kali. Gagal ke-13 kali, bangun ke-14 kali. Maka manusia hebat adalah mereka yang mampu menyederhanakan masalah. Dan pastikan manusia hebat itu adalah Anda, dan Anda. Terima kasih, saya undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita Bunda Miftahul Jannah atas ilmu dan eh, pengarahan juga motivasi yang sangat bernilai tentunya dan sangat membuat kita menjadi lebih semangat ya teman-teman. Baik, sudah di pukul 21:33 dan ini kesempatan untuk kepada founder dan co-founder untuk menyampaikan pengarahannya, pencerahannya. Dipersilahkan kepada Abi dan Umi